lakukan semua juga dia nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. Ini kan bukan antara karyawan dengan atasan kan, partner kan. Kalau dia memang ngerti, betul nggak ngerti, menurut lu bagusnya apa? Lu udah bila perlu apa, buktiin langsung apa komitmen dia, yuk jual visit, yuk jual visit ke lapangan, langsung jalan. Kuncinya semua balik ke visi lagi. Yes, kalau gua itu kan balik lagi gini loh. Ujung-ujungnya kalaupun dia mau datang sekali 2 kali, nah itu berhenti lagi. Kenapa? Dia nggak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau dia benar-benar tujuannya, ingat ya, contoh, kita kalau gali lagi secara NLP misalnya. Contoh kalau kita tanya sama dia, why harus jadi, kan pernah kita orang Prudensial baru ketemu adik abadi kan. Buat dia orang baru, dia nggak ngerti itu adik abadi. Tapi setelah kita jelasin, adik abadi mungkin potensi income-nya kita kata bisa 500 juta 1 miliar. Menurut kamu penting nggak punya income 500 juta 1 miliar? Penting, dia bilang. Mau nggak? Mau. Kenapa mau? Gali lagi. Emang kenapa kalau nggak ada 500 jutanya? Gali sampai dia temukan sesuatu. Mungkin sampai, kalau dia bisa sampai menangis, itu akan lebih baik. Di sesi pencerahan itu kalau ngomong BOP gampang, tapi di sesi pencerahan itu kita bisa ngomong sampai 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam. Orang kalau bisa sampai meneteskan air mata, dia sadar selama ini dia terlalu banyak membuang waktunya. Orang begitu bisa biasa cepat bertobat, beneran bertobat. Ya. Nah, banyak kalau misalnya orang yang berduit itu di teori 552 tadi nyangkut di 5 pertama, ngerti masuk closing keluarga circle sendiri, setelah itu selesai, dia nggak merekrut orang lain. Ya, berarti tinggal kita kasih tahu kalau orang yang kamu berarti jadi produser, kamu nggak bangun bisnis. Hari ini saya nggak mau kamu jadi penjual asuransi, ya kamu lakukan adalah kamu jadi penjual asuransinya. Kamu nggak lagi bangun bisnis. Yang gua mau, gua pengen banget ada satu Kentucky jadi milik kamu. Kentucky yang di TP ini adalah milik kamu, tapi tanpa kamu keluarin franchise-nya. Ya itu dia. Jauh. Nah, jadi kita simpulin ya kok, berarti orang yang kamu rekrut itu yang pertama dia adalah usia produktif di antara 25 sampai 40 tahun, betul ya kok? Ya, kurang lebih lah. Nggak strictly lah, harus pas kalau Pak Satu nggak direkrut ya, kayak gitu lah, kurang lebih. Kurang lebih ya. Yang 23 juga ada. Ini mau ketemu agent umur 21 yang buat gue mules. Iya bener, buat gue mules loh, bener. Kenapa? Gue mulesnya, ya lihat ini. Gue ini aja di telepon sampai berapa kali ya? Ini lihat. Miss call-nya dia bisa berapa nih? Dia udah tahu gue udah coba lagi ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita semalam juga 12. Semalam lagi dioper deh. Setelah bagus sih bagus, tapi dia terlalu over. Kok gue pastikan promosi AA nih kan, kok bulan 6, kok ini udah bulan 2, gue harus apa lagi? Lu kerja gak lu rekrut, lu tenang. Ya terkadang anak muda kalau semangat kalau labil anak muda ya ada plus minusnya lah. Dapatin, kadang mereka mau bawaannya ngumpul, nongkrong. Anak muda itu paling senang kalau ditraktir, serius. Tapi maunya ditraktir melulu dan gak kerja. Biasa begitu, mau nongkrong. Padahal kita tujuannya apa? Bukan soal hitung-hitungan apa, tapi semua adalah orientasi bisnis. Kita ketemu ada bisnis. Kenapa? Gua mau lu punya bisnis besar. Tapi anyway, pelan-pelan. Kalau yang agak muda harus siap-siap. Kalau nggak mau makan nanti, siapkan pasukan muda yang maju ke depan. Kalau di tempat saya nggak ini, saya nggak pegang lagi. Anak muda yang pegang, umur 30-an. Mereka masuk. Boundingnya lebih gampang. Kalau ketemu ada orang ini, mereka udah nggak leluasa ngomong gitu loh. Bahasanya mereka itu beda dengan bahasanya kita. Umur yang 30-an dengan umur yang 40-an. Kalau gue masih umur 25. Masih sama ke samping kanan. Ya, tapi kita samping kanan ya. Ya, lanjut. Oke, jadi yang pertama usianya kurang lebih berkisar 25 sampai 40 lah kurang lebih ya. Terus dia juga punya namanya mental bisnis. Ya, berprestasi lah, waktu dia kerja juga berprestasi. Tidak ada catatan kriminal. Kriminal itu kayak apa sih kok? Pernah ngelari duit orang, pernah dikejar, kan ada orang yang begitu. Kalau lu udah tahu ini orang riwayat keluarganya nggak bener ya jangan rekrut. Oke. Terus yang berikutnya kalau kita ngajak mereka untuk masuk ke sistem, itu tadi adalah harus repetisi sama mereka. Ya, visinya jelas. Gini loh. Coba kita bayangin diri kita sendiri. Lu disuruh datang training hari Sabtu, hari Kamis, hari ini. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat membosankan buat orang yang kalau nggak ngerti tujuannya untuk apa.
Tapi kalau gue jelas contoh ya, gue kasih tahu, ih, no, yuk ke kampungku ke Baligi, udah gila, udah Arifin Surabaya itu banyak mall, ke kampung lo Baligi. Tapi kalau gue bilang di Baligi depan rumah gue ada tambang emas, lu mau ngambil emas puluhan kilo juga langsung bisa. Kira-kira lu mau ikut nggak? Langsung berangkat. Why? Karena lu tahu apa yang mau diambil. Sama orang kalau orang yang makanya harus tahu orientasinya jelas, bukan kekanak-kanakan. Dia tahu hidup itu perlu duit, benar nggak? Segala sesuatu memang bukan uang, tapi segala sesuatu perlu. Setuju kan? Cuma bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu perlu duit, benar ya teman-teman? Kita kayak yang bangun pagi aja perlu duit, benar kan? Sikat gigi juga perlu duit kok, benar nggak teman-teman? Mandi juga perlu duit, benar nggak? Ganti baju juga perlu duit. Hari ini kita berdiri begini perlu duit nggak? Kalian datang ke sini semua perlu duit loh. Nah sebenarnya teman-teman ya kalau orang ngerti orientasinya udah tahu duit, apalagi dia udah pernah tahu susahnya dapat duit, udah pernah makan gaji sama orang 9 to 5 setiap hari, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu harus ngantor baru dapat duit, dapatnya cuma 5 juta, 8 juta, itu kasihan banget. Nah orang yang begitu udah tahu susahnya, right kali lu ngomongin ini, gila lu tanpa keluarin duit, tanpa modal ini bisa. Ngomong sepetel sebulan itu gampang, ngomong cuma sebatas mulut. Tapi lu cari orang di luar sana yang benar-benar punya income ratusan juta gak gampang. Mereka yang punya income ratusan juta bahkan miliaran itu siapa? Pengusaha. Dia udah keluarin modal berapa banyak, dia udah sewa tempat, gaji karyawan berapa banyak, habis itu timbul stok berapa banyak, harus siapin duit sebagai modal berapa banyak, habis itu dia harus pusing dengan hutang piutang, kredit, pembukuan, perpajakan, dia stres. Kita di sini cuma apa? Modal cuap, ada suara pasti ada duit, nggak ada suara minum aqua datang lagi suaranya. Bener kan? Modal kita cuma gitu doang. Ya harus diulangin. Kalau orang makin ngerti, oh iya ya ternyata ini berharga banget loh. Ternyata kalau direnungin, emang kemana lu cari bisnis seperti ini? Tanpa modal lu berpeluang punya income ratusan juta, miliaran. Kenapa nggak mau kerja yang baik-baik? Ada orang yang nggak sadar, naifnya apa? Dia pergi agungkan hartanya ke bank, habis itu pinjam duit buka usaha yang belum tentu untung loh. Masih ada peluang rugi. Ngapain? Di sini udah jelas-jelas tanpa modal, nggak perlu pengalaman, lu bisa sukses, udah terbukti loh. Kalau lu bilang cuma 1-2 orang, bisa lah kebetulan lo kok hoki orang pertamanya perlu dia kali. Tapi hari ini ribuan orang, banyak nggak orang yang income ratusan juta bahkan miliaran? Banyak kan? Kalau banyak, kenapa nggak mau jalanin? Kenapa harus gengsi? Teman-teman jangan gengsi melihat duit ya. Nanti kan ada orang lihat duit cepet-cepet dia tutup gini matanya. Maksudnya apa teman-teman? Ingat teman-teman, nggak perlu gengsi-gengsian ya. Yang lebih malu itu apa? Yang perlu kita gengsi itu apa? Kalau lu mau minjem duit orang itu baru malu teman-teman ya. Tapi kalau lu bisa ngasih yang terbaik buat orang yang lu cintai, itu luar biasa ya. Waktu anak lu minta sesuatu lu bisa ngasih nggak? Atau lu mau jadi penipu ulung? Penipu ulung pinter nipu anaknya ya. Jangan beli, anaknya nanti jangan, ini buatan Cina cepat rusak, padahal kantongnya buatan Cina karena nggak sanggup beli. Nangkap ya? Lu mau nggak jadi lakukan yang terbaik buat istri lu, buat mama, buat papa, mumpung mereka masih hidup? Ya udah, berprestasi lah. Segalanya cerita duit. Ingat orang-orang yang kita cintai nggak bisa nunggu kita terlalu lama untuk sukses, teman-teman. Ya, mungkin kita masih muda, tapi seiring berjalan waktu lu lihat orang tua lu makin rambut putih, ngomong makin gemetaran. Nah, mungkin mereka nggak bisa nunggu kita terlalu lama tuh. Kalau bisa cepat, kenapa enggak? Ya udah, ini salah satunya lah saya bilang. Dan di depan mata udah banyak banget yang sukses gitu. Kenapa harus nunggu gitu? Kita nggak ngejelekin orang ya, jangan pernah ngejelekin. Semua kerjaan itu bagus, nggak ada yang nggak bagus. Lu jualan MLM juga bagus, lu jualan apapun bagus, semuanya bagus teman-teman. Tapi orang bijak selalu bilang satu, pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Pernah dengar cerita mercusuar nggak teman-teman? Mau dengar ceritanya nggak? Penjaga mercusuar itu sebenarnya tahu kan mercusuar penjaga. Nah, jadi singkat cerita padam lampu semua, habis itu kepanasan, ada baby udah demam tinggi karena di rumah nggak ada AC, nggak ada apa, terpaksa mamanya datang mau pinjam minyak sama penjaga mercusuar. Dia bilang pinjam dong minyaknya supaya kalau nggak anakku udah demam tinggi, nggak bilang. Penjaga minyak dia karena dia baik, dia naik, kasihan mamanya udah nangis begitu, udah dia pinjamin, dia nolong. Habis itu listrik nggak datang,
Habis itu padam, lampu mercusuarnya juga padam. Pada saat padam terjadi apa? Kecelakaan kapal, tabrakan, lebih banyak yang mati lagi. Sebenarnya si penjaga mercusuarnya baik nggak? Baik nggak? Baik. Tapi kurang bijak. Nggak salah sih, nolong orang nggak salah. Nah artinya satu hal yang perlu harus kita ketahui adalah apa, teman-teman? Kita semua di sini jadi guru bagus, jadi karyawan bagus, jadi dokter bagus, jadi notaris bagus, buka usaha juga bagus. Nggak ada yang nggak bagus kok kerjaan. Tapi orang bijak, tolong pilih yang terbaik di antara yang baik. Yang terbaik buat kita itu apa? Lihat, segitiga sama sisi. Kalau saya selalu bilang segitiga sama sisi seperti ini. Sorry. Kalau mau memutuskan sesuatu pekerjaan, jangan berpihak pada satu orang. Harus berpihak, lihat perusahaannya, lihat diri kita sendiri, lihat customer klien. Jadi harus segitiga sama sisi. Maksudnya apa? Perusahaannya harus bagus. Jangan sampai kitanya panjang umur, perusahaannya nggak panjang umur. Artinya cari perusahaan yang sehat. Nah teman-teman kalau mau cari perusahaan yang sehat, udah jangan karena lu di Prudential lu ngomong Prudential bagus, udah jangan sekarang online kalau buka Google, Google nggak bohong, lihat laporan keuangannya seberapa sehat kita. Banyak perusahaan asuransi yang apa, rasio beban usahanya itu udah tahu kan, rasio beban usaha, jumlah uang yang masuk dengan yang keluar lebih banyak yang keluar, artinya nombok minus. Rasio beban usaha Prudential itu paling keren teman-teman, dan sehat. Nah teman-teman, itu satu, perusahaannya sehat. Kemudian yang kedua, buat diri kita sendiri, artinya apa? Kalau gua ada di perusahaan ini, jenjang karirnya gimana? Masa depan gua di perusahaan ini bagaimana? Kalau gua benar-benar ikutin jenjang karirnya, marketing plan-nya, bisnis plan-nya, kira-kira masa depan gua seperti apa? Itu nggak harapannya kita. Teman-teman pengen nggak sih seperti tadi, one day kita benar-benar pensiun, menikmati hidup, tapi income berlimpah, jadi master builder. Habis itu satu lagi, buat customer, jangan sampai buat perusahaannya bagus, kaya, buat agennya kaya, nasabahnya menderita semua, ketipu semua. Kita nggak mau begitu kan? Sama kayak investasi bodong, teman-teman. Customer jadi korban. Maunya kita apa? Customer itu juga happy. Sekarang produk Prudential bagus nggak? Bagus loh. Kita ngerti. Asuransi kesehatannya bagus nggak? Bagus. Asuransi penyakit Indonesia bagus nggak? Bagus. Asuransi jiwa bagus nggak? Bagus. Nah, bagus bukan berarti kita nggak munafik ya, bukan yang terbaik di seluruh Indonesia, enggak. Karena apa? Tidak ada produk yang terbaik. Anda harus ingat, semua produk ada plus minusnya. Harus bisa menerima. Karena apa? Teman-teman, hari ini keluar satu produk A, besok keluar produk A plus, ditambah lipstick sama perusahaan lain. Besok keluar lagi, perusahaan baru selalu akan buat gimmicknya lagi, dan nggak ada habisnya. Gak usah pusing lah, orang nggak melihat produk kok, melihat diri kita. Lu bisa dipercaya atau enggak, itu aja. Kebanyakan orang akan melihat. Jadi balik lagi, kita kalau mau memilih perusahaan ya pilihlah ini tiga-tiganya. Perusahaan lu bagus, sehat. Habis itu gue juga melakukan sesuatu yang berdampak buat orang lain loh. Gue nolongin orang, gue nolongin diri sendiri. Ya udah, ini pekerjaan paling bagus loh. Kalau gue bilang salah satunya Prudential bisa ngasihin pasif income. Perusahaannya sehat, buat gue sangat bagus banget. Habis itu buat klien juga gue bantuin orang. Bantuin orang kan teman-teman, coba hari ini, sorry, gue nanya, kalau saudara kita jadi janda, kita bisa kasih apa? Bisa kita ngomong, lu kaya, udah lu gak usah takut, anak lu buat semua yang sekolahin. Lu baik hati, tapi istri lu di samping dia tarik kepingnya lu, anak lu di sini, dia bilang. Artinya apa? Bisa perang nanti di tempat tidur, teman-teman, ngerti kan maksudnya? Nggak bisa lah, lu paling bisa kasih uang duka cuma sekali, 10-20 juta. Nggak mungkin lu sekolahin anaknya selamanya, benar nggak? Tapi hari ini kita sebagai agen asuransi, kita nggak kenal orang, nggak punya hubungan darah. Lu bisa kasih 10M, 20M. Bangga nggak jadi agen asuransi? Bangga. Mulia loh kerjaannya kita. Oke? Oh, jadi lanjut ya, untuk di next question. Bagaimana caranya rekrut atau sales talk untuk pembukaan gitu ya, untuk pengusaha, profesional sama karyawan? Kan masing-masing mungkin beda ya, kok ya? Iya. Balik lagi, kalau misalnya kalau sama pengusaha, balik lagi dia pengusahanya apa? Ada pengusaha yang konvensional dan ada juga pengusaha yang sudah punya passive income kan. Benar-benar dia ya udah punya bisnis franchise. Kalau dia udah punya bisnis franchise, gue selalu cuma bilang satu, izin sharing. Gue tahu kalau ngomong bisnis gue perlu belajar sama lu, gue bilang. Kantong kanan lu udah berisi, kantong kiri berisi. Anyway, kalau ada satu bisnis franchise lagi, ini seperti bisnis yang lu punya, ngisi kantong tengah, lu mau nggak? Lu buka satu bisnis franchise, tapi lu nggak perlu keluarin modal. Lu punya bisnis franchise yang ini, lu keluar modal, miliaran di sini nggak perlu keluar modal.
kira-kira lu tertarik nggak potensi income-nya bisa miliaran sebulan loh. Ya, itu kalimat di awalnya. Nah, tapi kalau ketemu dengan pengusaha yang notabene dia masih pengusaha, disebut pengusaha yang dia buka toko sendiri, dia jagain sendiri, kalau dia nggak jaga, dia nggak buka toko, nggak ngasih duit, nah itu bisa lebih amsyong, itu gampang, tinggal masuk seperti tadi aja. Ceritain, suatu saat lu berharap lu sehat terus, tapi suatu saat lu bisa mau buka toko, lu nggak bisa buka toko, stroke, mau ngomong pun nggak bisa, ya udah bye-bye income-nya. Why not nggak membangun passive income dari sekarang? Ketemu orang profesional, dokter, notaris, pengacara, sama, lu sehebat apapun suatu saat bakal pensiun. Dokter suatu saat akan tremor. Begitu dia tremor, udah bisa operasi, income juga berkurang. Benar kan? Kalau karyawan, apalagi nasib karyawan cuma yaitu kalau nggak pensiun, dipensiunkan, benar kan? Nah, so lu kalau karyawan sama seperti apa? Do the best. Lu itu ibaratnya lagi membangun istana di tanah orang lah. Istana itu di tanah orang lain, bukan tanahnya lu. Suatu saat dia ambil pemilik tanahnya. Nah, tapi kalau hari ini lu lagi membangun istana di tanahnya lu sendiri, lu lagi bekerja membangun sebuah bisnis yang menghasilkan income bukan hanya sampai di level generasi kamu, tapi sampai ke level generasi berikutnya. Yuk lihat, kalau orang yang tahu duit, ibaratnya ya bukan mata duit, namanya money oriented lah kalau kita bilang, dia pasti akan apresiasi bisnis seperti ini. Oke, Bu. Jadi pada waktu itu kita menekankan yang 3 poin tadi ya, Bu, bahwa orang itu bisa pensiun, dia bisa meninggal, dan dia juga bisa sakit kritis. Tergantung lah bahasanya ya seputar itu diolah. Kalau gue seputar itu saya olah, itu kan karena itu hal yang paling umum, benar nggak? Ketemu karyawan bisa ngomong gitu nggak? Betul, bisa dong, dapat pensiun. Ketemu dokter, notaris, pengacara, artis bisa ngomong gitu nggak? Bisa. Ketemu pengusaha, pemilik toko bisa ngomong nggak? Bisa. Ya memang itu resep yang paling umum. By the way, bro, izin gue mau sharing sama lu, mau nanya pendapat lu. Lu setuju nggak sih kita bakal pensiun suatu saat? Ya iyalah, Vin, lu aneh pertanyaan lu. Pertanyaan gue cuma satu, bro. Kalau kita pensiun, kira-kira income kita bertambah berapa atau stop, bro? Mulai rata-rata orang terakhirnya ngeklik, oh iya. Udah tuh depan lu ngomong asuransi kan? Iya, lu dengar gua dulu. Tuh kan, kadang kalau sama teman baik kan, kadang biasa kalau teman baik kan kita susah ngomong kan, ngomong dicelang, udah PR lu cuma satu, bro. PR lu dengar gua, abis itu lu tolak. Siap dulu dengan tolak ya, tapi tolong lu dengar gua dulu, bilang dengar gua dulu ya. Nah, kita bilang presentasi. Terakhir ya sering kayak gitu, nasabah-nasabah gua juga gitu. Teman baik, gua nggak bakal beli asuransi, lu percuma, lu jangan datang ya, percuma, lu habis waktu. Dia bilang, iya, tipis banget pergaulan lu, gua bilang. Gara-gara gue di asuransi lu gak mau ketemu, gue gak suruh lu di asuransi. Tugas lu cuma satu, dengerin gue, habis itu lu tolak. Karena PR gue cuma mempresentasikan ke orang, gue perlu ada laporan. Ya udah, ketemu. Lu yakin ya? Lu jangan sakit hati kalau gue gak beli, iya gak apa-apa. Habis itu ngomong-ngomong terakhir beli juga. Lu bawa susu apa ya? Gue dari tadi gak mau masuk loh, dia bilang. Tapi terakhir bisa masuk. Yang penting cuma satu, lu harus bisa deliver. Lu butuh asuransi. Why lu? Kenapa lu kalau nggak, apa yang akan terjadi kalau lu nggak punya asuransi? Lu harus bisa sampaikan dalam bentuk cerita. Yuk bercerita. Gunakan storytelling. Banyak loh orang yang harus sampai jual hartanya karena nggak punya asuransi. Ceritakan fakta hidup. Ceritakan, kasih tunjuk video. Ada yang pernah nonton videonya Yana Zain? Ada yang kenal Yana Zain? Yana Zain, artis yang kena kanker. Dia sampai nangis minta maaf sama anaknya, dia peluk anaknya, dia minta maaf, mama minta maaf ya, gara-gara mama sakit kalian harus putus sekolah, dia bilang. Harta semua udah terjual, teman-teman. Kenyataan fakta ada seperti itu. Waktu kaya, tapi dia lupa yang namanya manage resiko, lupa punya asuransi. Waktu kaya terpaksa harus jual semua kerja keras keringatnya. Cukup kasihan orang kerja bertahun-tahun ngumpulin duit, tapi terakhirnya apa? Karena sakit hanya untuk bayarin rumah sakit, perusahaan farmasi dan dokter, nggak worth it banget. That's why tugas kita adalah mengedukasi mereka, menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk apa? Sisihkan sebagian kecil untuk mengcover risiko besar yang terjadi di luar kemauan dan di luar kontrol kita. Salah satunya punya asuransi kesehatan. Ini pekerjaan bagus loh. Pekerjaan ini kita bantuin orang, bantuin nasabah, bantuin tim, ya kan? Nah tuh, kalau misalnya tahu dulu 2000-an, kita kan di BOP kan dalam 5 tahun kita bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Tapi kalau sekarang BOP-nya kan berubah, bukan 100 juta per bulan, bahkan miliaran per bulan. Nah, boleh tahu kok rumusnya tuh gimana kok BOP-nya kok? Oke, jadi kan 552 tuh kalau kita hitung kan income-nya kan cuma sedikit kok ya. Yes. Jadi jujur ya,
Jujur, belak-belakan aja. Kalau dulu kita 5 tahun BOP dapat 100 juta. Dulu kan sering kita pakai jenjang begini ya. Tahun pertama, kedua, ketiga. Sorry, sekarang BOP saya nggak pakai begini. Why? Kenapa? Jujur, teman-teman, banyak loh orang kalau kita pakai begini. Kenyataannya banyak nggak yang sukses di Prudential? Jujur, banyak. Banyak yang nggak sukses. Jauh lebih banyak yang nggak sukses, bener nggak? Iya. Ada orang udah 5 tahun, gua udah 9 tahun, cepetnya juga nggak nyampe, dia bilang. Bener kan? Pada saat kita pakai BOP begini, dia mau BOP orang, dia juga malu. Kalau ditanya orang, lu udah berapa tahun? Lu berincome berapa? Dia juga malu kalau nggak capai, kalau dia nggak perform. Nah, that's why kita nggak lakukan seperti ini. Yang kita lakukan itu adalah apa? Yuk, jenjangnya kita adalah ya pola seperti tadi. Lu mau punya income berapa? Tergantung berapa banyak orang yang lu develop. Lu tinggal hitung, dari satu orang lu bisa dapat berapa. Nah, hari ini gua udah 5 tahun. Kenapa 5 tahun udah 100 juta? Karena lu nggak develop people. Karena lu nggak melahirkan orang. Tanya berapa orang yang lu lahirkan? Lu lakukan yang dua-dua itu enggak kan? Ya udah, berarti wajar, nggak sesuai dengan jenjang karir. Dulu kita hitungin 5 tahun 223 juta, 226 juta. Kita hitungin, tapi after itu kita nggak pakai lagi. Kita nggak mau karena lebih enak melihat orang. Waktu jadi agent, kita hitungin 1 hari prospek 2 misalnya, 1 minggu kalau dia prospek 10 anggap closing 1 ya. Berarti kalau 1 bulan closing berapa? Misalnya closing 4. Anggap aja yang kali rata-rata tergantung rasio case test masing-masing agensi. Kalau dulu 20 juta tergantung masing-masing agensi. Berarti kalau misalnya kalau 25 juta berarti 100 juta. Ini untuk 1 bulan. Kalau 1 tahun bisa berapa? 1,2 M. Tapi anggap gua diskon 50% ya, berarti 600 juta aja. Gak usah rasio keberhasilan seperti itu. 600 juta, lu kali 25%, kali tambah ekstra komisi, tambah dengan bonus produksi. In total lu 24 juta sebulan dan lu otomatis MDRT. Ini hitungannya. Dipolakan, tapi harus promosi jadi AAD. Jangan sampai lu MDRT lu nggak promosi. Nah, kalau udah promosi, baru hitung-hitungan overriding itu berapa gede. Overriding itu kan 75, baru tambah dengan 75 tambah dengan ekstra kan 25 berarti jadi 100. Tinggal hitung sama dia potensi kamu. Kalau kamu develop 1 AAD lu bisa dapat berapa? Kalau lu develop 2 AAD, kalau dia develop 2 berarti dia 700 juta. Betul nggak? 360 kali 2 kan 720. Habis itu anggap kali 25% kali 100% ini. Ini adalah potensi yang bisa kamu dapatkan dengan develop 2 orang setiap tahun. 700 juta omset kali 25% ini sama dengan berapa? Lu hitung aja berarti 175 juta ya kurang lebih kali 100%. Ini potensi income-nya kamu, overriding yang bisa kamu dapatkan pada saat kamu jadi AAD. Dan seterusnya tergantung berapa banyak orang yang lu develop. Kalau jujur ya, kalau kita main jajarannya sama lah di Ajet juga. Kalau sekarang mereka presentasi lahirkan 3. Indah banget kan dilihat. At the end kenyataan berapa banyak yang bisa begitu? 1 orang aja pun kadang enggak. Lu ada yang betul-betul lu lahirin 3 terus tuh enggak. Nah, lu mau income berapa tergantung lu. Sekarang apa? Sekarang waktu di posisi agent, lu mau income 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta bisa. Caranya gimana? Lu jadi PCC bisa 50 juta, 60 juta, 70 juta juga bisa. Nah, tapi kalau sama orang baru, semua dicekokin PCC, mungkin ada yang takut. Nggak semua orang bisa. Nah, tapi kalau kita ngomong 5 dulu, after dulu 5 ke 15. Wah, 15 tuh bisa berangkat ke Bali, tambahan. Nah, itu hitung lagi income-nya. Nah, tapi abis dia udah dapat, baru arahkan patokan standar golden rule-nya Pak, MDRT pokoknya. MDRT 24-25 juta sebulan. Udah, itu aja. Dengan pola kerja bagaimana? Ya udah kita buat goal setting, buat setting. Nah, contoh, kok gue pengen lah, misalnya kalau dia udah gue mau pengen MDRT, misalnya gue pengen 600 juta nih, misalnya mau sampai 600 juta. Gue harus kejar, lu mau sampai kapan? Kalau bisa promosinya tengah tahun, ya udah dalam waktu 6 bulan ini ya, atau di sisa 5 bulan lagi. Berarti ini kan 600 juta. A itu adalah average case, P itu banyaknya prospek yang harus dia lakukan di lapangan, E adalah efektivitas rasio ketajaman closing. Teorinya 10 dapat 1 biasanya kalau agent baru, teori ya. Nah, kalau dia benar-benar mau capai 600 juta, misalnya average case di kantor kita 20 juta, masing-masing kantor beda-beda ya. Kalau dia tergantung dia juga, kalangan gue semua menengah ke atas, ya udah tergantung case-nya berapa. Kalau dia menangnya cuma yang gopek-gopek, ya udah 6 juta API lu bantu hitungin. Habis itu banyaknya prospek dikali dengan 10%, maka banyaknya prospek yang harus dia lakukan adalah 600 juta dibagi dengan 20 juta dikali 10%. Ini kalau dibagi berarti berapa ini? 30 berarti 300 kali prospek ya. Betul ya, kalau nggak salah. Nah, ini lu dalam waktu berapa kali?
Dalam waktu berapa bulan? 5 bulan. Lu cincang, ingat rahasia makan gajah. Teman-teman, 1 ekor gajah kalau kita makan, yang mati bukan gajahnya, kitanya yang mati. Tapi kalau 1 ekor gajah hanya cincang-cincang, mungkin 1 ekor gajah juga bisa kita makan, benar kan? Habis itu 300 kali prospek dalam 5 bulan, berarti 60 kali prospek per bulan. Cincang lagi per minggu. Kalau dibagi 4 sama dengan 15 kali prospek per minggu. Habis itu bagi per hari, berarti kurang lebih 2-3 kali prospek per hari. Ini kita bantu. Habis itu setelah kita bantu, kasih tahu sama dia, anak SD juga bisa ngitung begini. Ini hanya bisa terrealisasi kalau 2 hal. Yang pertama, lu akan jangka panjang bisa melakukan komitmen melakukan ini kalau ada nomor 1 listing. Jadi kita harus ngerti, dia harus punya listing calon prospek. Nah makanya penting yang namanya buku aktivitas. Buku aktivitas itu menuliskan yang namanya listing calon prospek. Kalau nggak ada calon prospek, lu bakal bingung. Hari ini lu mau kemana ya? Besok mau kemana? Lu mikir udah habis waktu setengah jam. Tapi kalau lu punya listing, belajarlah punya listing. Cara buat listing sederhana. Bilang kalau lu hari ini mau merit, lu mengundang orang. Oke, lu sekarang mau merit. Biaya merit lu semua gue yang bayarin. Lu bebas mau undang siapapun boleh. Yang lu kenal. Lu tulis banyak-banyaknya. Ngerti kan maksudnya? Yaudah, itu calon prospek lu dulu. Lu tulisin. Urusan masuk, urusan nggak masuk, urusan kedua. Nanti baru kita bedah. Kita bilang. Nah, kalau udah ada listing calon prospek, lu harus buat listing follow up. Artinya lu sudah prospek tapi belum closing. Karena salah satu kegagalan agent adalah tidak follow up. Prospek tanpa follow up itu adalah kerja bakti, teman-teman. Dan itu banyak dilakukan agent, rajin prospek tapi nggak follow up. Nah, udah buat listing calon prospek, buat listing calon follow up. Habis itu yang ketiga listing calon rekrut. Nah, kalau udah dilakukan itu, habis itu bilang sama dia, 1 kata yang nggak enak kalau mau berhasil yaitu apa? Komitmen. Komitmen itu gak enak loh. Sama kayak nikah itu komitmen loh. Bener gak? Bener kan? Yang udah punya anak cucu, nikah itu komitmen gak sih? Waktu baru nikah cakep banget. Bener gak? Lu udah gembosin dia 3 kali bongkar mesin, kok lu gendut banget? Orang yang buat. Ngerti gak sih maksudnya? Itu komitmen. Artinya apa? Senang gak senang, teman-teman, lo harus bisa, lo lagi mood gak mood, lakukan 2 sehari, lakuin. Nah, ingat selain ini kan cuma prospek. Tadi rahasianya apa? Selain prospek perlu namanya follow up. Ini cuma prospek lo, lain follow up. Lo prospek 2, lain lagi follow up jadwalnya. Karena apa? Prospek tanpa follow up jadinya kerja bakti. Buatin seperti ini. Jadi at least sebenarnya kalau rekrut balik ya. Kalau di BOP ya memang benar kalau lu ketemu orang yang polos sederhana, lahirkan 3 dapat sekian. Kalau orang yang ngerti, berapa banyak sih orang yang teorinya seperti MLM bisa seduplikasi itu? No, I think no. Ya. Tapi lu in reality aja lu mau income berapa? Lu sekarang mau income 50 juta, Prudential sanggup bayar. Lu mau income berapa? Mau cepet yang Prudential sanggup bayar. Lu tinggal hitungin aja cara kerja. Lu mau cepet yang sebulan ya? Ya udah, lu kerja capai omset sekian pasti cepet yang sebulan, gua bilang. Lu siap nggak? Lu mau capai 100 juta. Nah, lu kerja cari sekian besar API. Untuk dapat sekian besar API, gua pandu lu cara kerjanya begini. Nah, lu mau income berapa? Lu yang putuskan sendiri. Oke? Nah, begitu lu udah jadi leader, PR berikutnya adalah passive income. Itu yang kita mau, off-riding. Tinggal hitungin, off-riding dari AAD berarti 100%. Off-riding dari AAD dan AD jadi berapa? Jadi itu ya Anda hitunglah. Lu develop 1 AD lu dapat berapa? Lu develop, kalau kita lihat BOP 1 in 3, teman-teman tahu kan BOP 1 in 3 yang dibuat kantor pusat, tahu nggak? Ya. Ada yang nggak tahu nih kayaknya? Tahu. Nah, ya udah, anggap aja 1 AD 1 M itu aja patokannya. 1 AD 1 M, kalau anggap komisi 25% yang rata-rata lah, ada yang 30, berarti kan 250 juta. 250 juta kali royaltinya Anda 33%, itu aja. Berarti ya kurang lebih ya 100 juta dari 1 AD. Kalau lu punya 10 AD berarti 1 miliar, itu royalti yang lu bisa dapatin terus berkelimpahan. Kurang lebih contoh seperti develop hasil membangun 1 orang. Jadi kita hitungin kalau berhasil develop 1 orang, omsetnya lu dapat off-riding berapa. Tapi kan targetnya kita kan bukan menjadikan orang jadi AAD, berhenti di AAD. Kalau saya ngitungnya adalah off-riding AD on AD. Jadi kok pada waktu kita BOP orang, kok BOP-nya seperti ini? Ya, nggak pakai slide ya, Bu? Enggak. Oh, nggak pakai slide, Pak David. Gua BOP orang nggak pernah pakai slide loh. Kenapa? BOP itu lebih enak ini. Tapi kecuali ya, kalau BOP di agency yang mirip ya,
mirip lah kayak slide yang udah aku kasih di sini tuh yang nggak jauh-jauh beda lah, tapi gue lebih enak kalau BLP itu talk show, ngomong, gue ngobrol. Kita ini ya, kita ngerekrut kayak kemarin kan, rekrut satu pengusaha dan dia startup, ikut startup. Dia waktu itu dia cuma kepikiran gila, oh ya bisa bisnis begini ya. Dia cuma sesimpel ini ya. Dia sendiri bilang, iya gila. Dibilang awalnya 5, padahal kegiliran gue udah ke dalam nggak 5, banyak ini. Gue disuruh kejar lagi. Ya udah, tapi dia sendiri ketawa ngomongnya. Ya udah, dia juga happy kan. Dia motonya happy, dia juga startup, dia punya duit, dan dia juga promosi gitu loh. Dia ngerti. Nah terus kok pada waktu kita sudah dapetin nih calon rekrutan kan, gimana cara coaching dan mentoringnya untuk mereka, coaching sama mentoringnya. Apakah seperti tadi kayak Koko bilang ada hari Senin sama Kamis ya kok? Hari apa yang pagi itu morning? Jadi balik lagi ya. Proses develop agent itu butuh yang namanya training, ada coaching, ada mentoring. Itu 3 hal yang berbeda kalau aku bilang. Training itu yang kita siapin di kantor itu harus ya maksudnya by system lah, maksudnya ya kalau contoh yang di kantor kita tadi Selasa, Kamis, Jumat itu ada jam 6 sore, Selasa, Kamis jam 6 sore, Sabtu jam 2 siang. Kemudian morning spiritnya itu hari Selasa, Kamis, lanjut dengan role play dengan posting day. Nah kemudian training malam juga ada setiap malam. Nah itu jadi satu sistem training only. Nah tapi ingat teman-teman, perlu yang namanya sesi one on one dengan agent. Karena apa? Ada masanya agent itu ngeblank dan malu bertanya di depan training, di depan umum. Nah pada saat sesi one on one bisa keluar semua teman-teman. Terkadang tergantung ya. Jadi leader itu adalah seni. Nggak ada benar, nggak ada salah. Kadang agent nanya, sebenarnya kita bisa jawab, tapi gemes. Waktu mau kasih jawaban, ini orang berarti nggak training. Anyway, lu udah ikut yang kelas hari Kamis nggak ya? Kok udah lewat semua? Dia bilang, padahal jawabannya ada di kelas hari Kamis. Karena apa? Karena dia nggak berarti dia waktu ikut training mungkin lagi mimpi, berarti kan? Nggak konsentrasi atau bukan yang lain-lain. Nah jadi kita tahu. Nah sebenarnya ada 2 cara sebagai leader, lu mau langsung kasih jawaban boleh, atau tergantung. Anyway, lu udah ikut training yang hari Kamis nggak? Lu ikut lagi ya? Sama, kalau orang nanya, jawabannya ada di mana? Ada di AU. Lu langsung jawab boleh. Tapi kalau lu bilang, anyway, lu udah baca AU nomor 26 nggak? Gua kirimnya lu baca dulu. Ntar kalau lu nggak ngerti, lu tanya gua. Itu 2 hal proses untuk mendewasakan orang. Kelihatannya mungkin kita kejam jadi leader, tapi sebenarnya nggak ada hati seorang leader pun yang pengen anaknya nggak sukses. Tapi lu lagi mendidik dia, membuat dia prosesnya dewasa. Kenapa? Begitu lu dikasih, lu disuruh baca, lu jadi tahu yang lain, bukan cuma jawaban yang lu itu, gitu loh. Itu proses sebenarnya balik. Jadi dalam 1 bulan kira-kira kok untuk agent yang sama ini bisa di mentoring berapa kali one on one-nya kok? Tergantung berapa banyak waktunya lu, tergantung seberapa serius dia mau sama lu. Jadi tergantung banyak juga tergantung kitanya. Iya. Kalau saya secara harus sekian nggak ada ya kok. Sedih. Kalau gue secara pribadi pokoknya kan karena gue kapasitasnya jujur ya. Dulu gue punya kelas khusus untuk yang meeting unit. Habis itu udah meeting unit, terakhirnya nggak meeting unit, meeting pohon jadinya. Meeting unit kan hanya dengan agent kita. Datang adik gue, udah sekalian kok sekalian belajar. Nggak apa-apa lah kok. Mules di perut, ya udah memang benar juga sekalian, ya udah datang. Terakhir 1 AAD, kok dia bisa ikut, gua ikut dong kok, dia bilang. Dan terakhirnya 10 AAD nebeng juga. Terakhirnya bukan jadi meeting unit, jadi meeting pohon kan. Serius, ini terjadi. Udah meeting pohon, leader yang lain, kok aku juga nggak kok loh, sekalian meeting, sekalian aja. Terakhirnya apa? Jadi meeting agensi benar. Dan itu terjadi. Ya udah, gue selalu buat hari Rabu dan hari Jumat biasanya ya. Kalau hari Rabu itu dulunya saya buat itu lebih ke arah kayak sales talk lah, cara jualan. Setiap Rabu saya kasih 1 tips cara jualan. Jadi orang datang. Tapi tanya jawab, habis itu saya tutup dengan 1 tips cara menjual. Selalu seperti itu. Di hari Jumat saya selalu rekrut untuk tim. Jadi agent bawa teman, kayak BOP. Tapi bukan versinya versi ngobrol, tapi BOP gitu loh. Ya istilah gua dulu yaitu ya kelas pencerahan lah, ada orang suka mereka buat namanya gitu loh. Nah
ujung-ujungnya ya jadi kayak BOP agency gini, ngumpul juga gitu loh. Padahal kan tujuannya kita makan goreng bareng, enak nyantai cuma 6 orang, tapi lama-lama jadi satu agency semua. Ya bobat. Di kapasitas gue begitu. Karena gue serba susah. Kalau gue bilang nggak bisa, Itu acara bukan wajib ya, Bu. Jadi mereka terserah mau datang apa enggak. iya. Dia gue cuma infoin gitu loh. Nah tapi karena sekarang udah ini after covid kan langsung berubah total ya. Tiba-tiba semua pakai Zoom. Dan sekarang baru balik perubahan waktu mau balik itu rada-rada susah, tapi sekarang udah oke. Sekarang kita jadi ganti, kalau Rabu itu saya ganti jadi mastering class. Jadi semuanya leader, nggak ada agent. Jadi kita kasih setiap Rabu itu pertemuan untuk leader yang notabene ya. Leader itu bukan hanya kita kasih ilmu standing rekrut, tapi pembenahan karakter juga supaya benar. Maksudnya kita ngajarin gimana supaya tubuh sehat. Ya benar, tubuh bukan hanya gimana supaya orang nggak depresi. Kita undang dokter spesialis ngomong tentang apa ya sehat tubuh jiwa roh juga kita ini. Kemudian kita panggil orang pajak, ngasih seminar pajak nanti supaya leadernya cukup benar. Habis itu kita panggil orang investment, orang bank, kasih apa itu FR, apa itu ORI, apa itu obligasi, supaya kalau kita punya duit, tahu nyimpan duitnya itu kemana gitu loh. Nah, itu sebulan berapa kali, Bu, acara kayak setiap minggu sekali. Setiap hari Rabu. Itu bervariasi. Nah, nanti ini baru kita jalanin tahun ini. Nah, kita ada setiap, maksudnya edit value buat leader. Nah, Jadi yang pertama itu kita mengenai jalan. awareness. Habis itu ini ada mengenai visi juga ada, kayak mirip-mirip lah mengenai visi. Jadi topiknya berbeda-beda, self awareness, habis itu pengelolaan waktu yang benar seperti apa. Itu kurang lebih di hari Jumat ini kita lagi, aku mau balikin lagi untuk proses kayak BOP yang tadi. Ya udah ngumpul, gue bilang dari meeting unit aja, terserah ntar kalau ada yang mau ya lama-lama jadi akan banyak gitu. Jadi setiap minggu itu kita mau nunggu bicara dari mana? Yang hari Rabu itu. Tergantung. Nah, jadi Nggak selalu, kan? beberapa topik. Jadi kan ada topiknya kalau misalnya tentang ABC, kesadaran, awareness before change, itu kita lakukan sendiri, kita sebagai leader. Kalau mengenai visi, gue yang bawain. Kemudian kalau mengenai kesehatan, kita panggil karena dokter gizi atau dokter psikiater. Nanti kalau mengenai pengelolaan keuangan, kita tanya ke investment, kita panggil orang bankir, banker, RM gue panggil. Lu mau nggak? Ya udah, dia malah senang. Ya udah, dia presentasi, ngasih kita edukasi apa itu FR apa. Jadi paling tidak orang leader kalau udah punya duit, gimana duitnya supaya makin banyak. Karena ada orang udah punya duit, malah salah pakai duit, sayang. Investasinya nggak benar. Ya nilai lebih kurang lebih seperti itu. Habis itu ya pola yang sehat, olahraga seperti apa. Atau ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang dilakuin sekarang. Oke, siap, kok. Nah, terus kalau misalnya nih ada agent nih yang sudah rajin ikut training, tapi produktivitasnya nggak ada, itu gimana kok? Terus juga ada agent yang jualan pas-pasan, tapi nggak pernah rekrut dan promosi setiap tahun, Aku tapi jawab yang rajin satu. datang training. Oh, jawab yang Iya. satu ya. Ada agent yang rajin sekali prospek, tapi dia nggak punya API loh. Agent begitu harus kita kasih gelar, gelarnya tambah 1. Jangan cuma SE sarjana ekonomi, kasih gelar AC, agen cilaka. Ya lumayan ya. Agen yang rajin prospek tapi tak closing. Kenapa? Karena efektivitasnya kan kita hitung teorinya. Kalau lu berarti prospek 2, paling tidak 10, nanti 10 udah dapat 1. Teorinya dia udah prospek 20, 30, 1 pun nggak dapat. Berarti yang salah apa? API nggak salah, average case kantor udah benar, prospek dia udah lakukan lapangan. Yang salah efektivitas. Teorinya 10 dapat 1, kita bilang nyatanya dia 20 nggak dapat 1, 30 nggak dapat 1. Pertanyaannya, bagaimana cara menggaransi supaya efektivitas di atas 10%? Ada nggak caranya? Ya udah ini. Yes, jawabannya benar. Training, siapa ngomong? Jawabannya harus training. Nah, pertanyaannya kamu udah ikut 3 jenis training itu nggak? Udah ikut knowledge training, motivational training, practical training, udah ikutin belum? Kalau belum, ya udah wajar dong ini lu melenceng. Salah satu cara untuk memastikan efektivitas kita di atas 10%, pastikan Anda ikut training. Jadi kalau orang bilang, kok gua mau berhasil, kok gua mau ikut, tapi boleh nggak ya nggak ikut training? Hidup itu pilihan. Ya, dia mau jadi dokter tapi nggak mau koas. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, itu kira-kira ibaratnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan agent yang jualan pas-pasan tapi nggak pernah rekrut dan promosi setiap tahun, jawabannya juga sama ya.
visi lah. Visi Lu lagi ya, bawa kali klien lagi datang ya. ke sini, aduh sayang banget, kasihan lo. Itu apa bedanya lu dengan karyawan? Sama lu dengan karyawan lo. Karyawan ini dapat kerja dapat gaji, nggak kerja dapat gaji. Lu ada klien ada komisi, lu nggak ada klien nggak ada komisi lo. One day lu bisa nggak ada klien. Tapi untuk selevelnya Koko Dini apa masih melakukan joint visit ya sama agent ya? Oh masih. Masih ya? Saya joint visit, definisi joint visit dulu, tunggu. Iya, Definisi joint apa? visit. Joint visit itu bukan berarti badan gua bareng dengan agent gua, enggak ya. Tapi roh jiwaku bareng dengan kamu. Ya, ya benar, serius. Ilmu gua bareng sama lu. Oke, kita joint visit ya. Oke, sekarang kita mau proses siapa? Udah menikah belum? Berapa anak? Tinggal di mana? Liburan kemana dia biasa? Terakhir ini liburan kemana? Kira-kira menurut kamu kita mau jual apa? Oke, lu coba prospek gua orangnya. Kalau dia prospek udah gua tinggal koreksi. Kalau enggak oke, gua kasih ya. Gua langsung rekam sama dia. Lalu gua kirim. Udah, pergi. Dia tinggal belajar. Dia belajar maunya itu biasanya dia prospek. Udah dia prospek habis itu dia balik dia tanya lagi. Ya itu. Karena Pak itu adalah badannya gua. Lu udah bawa badannya gua. Udah bawa ilmunya gua pergi. Ya memang begitulah. Itu joint visit yang paling enak teman-teman. Lu jangan ambil badan gua cuma satu, tapi ambil ilmu gua. Udah, makanya gua tanya statusnya apa, gua udah, lu panggilnya Koko ya? Iya, gua panggil Koko. Ya, Koko, gua prospek, tapi itu gua kirimin sama lu. Selesai. Itu ada joint visit menurut Jadi gua. nanti Koko tanyanya apa aja? Atau Sudah menikah atau belum? Joint visit berikutnya adalah apa? Saya pernah joint visit closing sama klien agent saya di Jakarta kerja di McDonald. Hari terakhir dia mau ngejar promosi. Oke, kita bareng. Lu sekarang dia teman dulu tetangga. Dia bilang, ketepatan aku lagi dengan leader aku. Izin boleh nggak manajer aku ngomong sama kamu? Pas lagi zaman COVID, ya udah nggak apa-apa. Dia mau, oke, langsung buat telepon. Gua nggak mau pakai zaman COVID kan, gua nggak berani pakai telepon dia juga. Gua pakai telepon gua telepon. Kenalan, habis itu udah gua ngobrol lewat telepon. Dan ada si agentnya. Kita agak jauh supaya nggak storing ya, ngerti ya? Ya udah kita ngobrol, habis itu gua ngobrol jelasin, dia buka langsung pada saat itu dia buka PCB 88 dan closing. Artinya apa? Joint visit itu bisa lewat WA call bareng, ngerti kan? Udah. Dan sekarang itu enak banget loh. Karena apa? Ngisi proofers itu kan kalau agent kita, misalnya agent mau closing, udah, kita teleponan, udah lu buka share screen. Tekan ini kan bisa kan sekarang kan nggak harus pakai Zoom. Zaman dulu lebih parah, sekarang enak banget WA call lu tinggal isi udah. Tapi anak muda rata-rata nggak usah diajarin, bisa sendiri. Gue tinggal kirim, kok gimana ini udah mau masuk PSS, kirim, habis itu lu nonton, udah jadi, udah submit kok udah. Tapi kalau agak berumur lu bisa angsyong, ini tekan apa lagi ya? Jadi kalau misalnya ketika agentnya bilang masih nggak percaya diri, masih jam terbangnya belum selevel itu, kalau dengan level ekonomi yang tertentu gitu. Justru PR kamu adalah apa? Ya udah motivasi dia. Kalau satu mengenai soal penampilan, ya nomor satu ya, lu berpakaian serapi mungkin satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting apa? Dia kaya karena apa? Dia dapat duit dari orang lain. Lu juga calon orang kaya, lu bisa lebih kaya dari dia lu harus pede. Ya udah lu ngomong paling tinggi di power kok. Tapi sebelum lu ngomong lu sudah punya ingat ilmu Dr. Arifin udah ada, lu pakai. Udah, lu belajar. Kasih. Kalau in reality kelaparan gua sekarang kalau dulu iya, kalau sekarang enggak. Badan gua nggak bisa dibawa kemana-mana, ampun. Amsyong, bener serius. Tapi karena apa? Gua punya banyak tim di mana-mana ada. Jadi gua kuat di role play. Beneran gua kuat di role play. Tapi role play gue itu adalah role play yang benar-benar apa adanya saya di lapangan, habis gue kirimin ke dia. Dan gue buatin satu-satu. Gue justru tanya kondisinya siapa? Gak menikah ya? Oh, habis itu gak menikah. Lo tau gak berapa bersaudara? Dia nanggung orang tuanya nggak? Kita harus cari tahu. Kok nggak tahu kurang lebih? Oh kurang lebih. Ya udah. Menurut lo apa? Ini dulu ya. Udah satu dulu. Apa yang dibilang iya? Apa yang dibilang agent? Gue iyain. Ya memang iya kan kita nggak tahu menebak. Nanti kalau kungfu A udah keluar nggak bisa closing, keluarin kungfu B. Kungfu B nggak bisa, kungfu C bisa aja, ada aja satu-satu dikeluarin. Jadi nggak usah semua. Tapi ternyata dengan satu kali presentasi bisa closing bagus. Ada yang nggak bisa ya udah terima kasih. Makanya that's why butuh yang namanya apa? Kita sebagai leader itu benar-benar jadi mentor buat dia. Yang penting dia harus ngerti. Kalau tim gue udah ngerti, gue orangnya baca WA. Kalau gue tenggelam di WA lo, serius. WA gue tenggelam. WA gue beneran tenggelam. Gue kalau komunikasi pakai Telegram, tim gue semua udah tahu. Kalau pakai WA hari ini baca kirim bisa dua hari lagi baru bisa gue balas. Serius.
Bukan karena apa? Timnya terlalu banyak banget. Jadi terakhir gue pakai Telegram karena Telegram itu gue jauh lebih cepat respon. Kebaca yang atlet itu cepat banget karena gue bisa. Nah itu kalau dia udah minta, maksudnya oke, ya udah ntar malam gue kirimin ya, gue siapin gue kirimin ke dia. Itu yang gue lakuin. Itu namanya job visit yang terbaru ya gue ya, versinya Dokter Arifin ya. Jiwa dan rohnya yang penting ikut ya gue ya. Ya lu ambil itu daripada lu bawa badan gua, habis itu besok-besok lu mau follow up juga nggak bisa, belum tentu bisa bawa gua lagi kan. Betul. Tapi waktu mau follow up ya udah gua ngajarin lu cara follow upnya begini, ya udah. Gitu. Nah Itu sekarang, terjadi setelah pandemi. Setelah pandemi ngajarin kita pakai teknologi. nah sekarang dengan keadaan Koko yang sudah saat ini itu, kalau misalnya rekrut direct agent itu biasanya melalui medsos atau orang yang dikenal atau gimana? Kalau saya directly ya orang yang saya kenal, ke rekan-rekan saya, habis itu marketing bank, marketing properti. Tapi kalau agent ya banyak ya itu anak muda. Agent lah coba dari mereka. Kalau saya jujur akan lebih nyaman ngerekrut orang yang dekat-dekat dengan usia saya, ngomongnya lebih nyambung. Tapi kalau yang anak-anak muda ya udah mereka lewat sosial media juga banyak. Nah, kalau misalnya ada teknik khusus nggak kok untuk yang agent get agent supaya agent ini mau merebut lagi, mau bawa teman-temannya gitu? Ada teknik khusus nggak untuk edukasi itu? Ada program agent dari Prudential. Yes, benar. Kenapa itu nggak dijual? Itu kan sama dengan agent kita bilang. Kalau dulu ini kan per polis dapat terus kan. Misalnya saya ngajak kamu, saya masih agent, saya ngajak orang jadi agent, apa untungnya buat saya? Nah, kalau saya ngajak kamu jualan minimum 6 juta API, 6 juta, ya dapat 250.000. Lu jual polis kedua 600, 250, kan enak. Dia kalau rekrut 10, dia udah dapat 2,5 juta dan per satu polis. Kalau masing-masing 10 polis, 25 juta udah dapat. Agent kan ada sekarang. Malah sebenarnya bukan agent get agent, namanya power recruiter. Power recruiter itu kan berlaku untuk agent AAD dan AD, benar kan? Kalau AAD ngerekrut juga dapat, AD ngerekrut juga dapat, ngerti kan? Agent ngerekrut juga dapat. Kan selama ini kalau kita masih statusnya agent, mau ngerekrut agent nggak ada keuntungannya buat dia apa? Nah itu gunakan itu aja power recruiter. Jadi gunakan power recruiter, nggak ada teknik khusus seperti apa, nggak ada ya? Ya, enggak. Ya, teknik khususnya apa? Cekokin dia, lu harus promosi jadi AAD. Kalau mau promosi berapa syaratnya? 5 kan? Udah punya 5 nggak? Secepatnya. Gue bantuin supaya lu promosi. Nah, kok kalau misalnya Koko kan agent sama leadernya kan banyak ya kok. Tapi untuk monitoringnya itu gimana ya? Monitoringnya, tadi kan Koko bilang one on one, ternyata yang datang itu sebanyak itu akhirnya jadi meeting agency bukan meeting direct unit gitu loh. Keluar diperkosa semua, nggak apa-apa. Ini ketepatan ada aja, gue bawain. Kalau gue monitoring agent begini, gue punya monitoring agent gue, tapi sebenarnya gue ada di Excel, ada di handphone gue. Hanya ini salah satu contoh yang ke print. Jadi gue ada catatin agent gue, misalnya dia udah ikut pencerahan gak ya, gue checklist. Dia udah gue privatein Pro Cinta ya, udah nih, kan kita nggak tahu saking banyaknya. Lu udah belajar apa ya? Lu udah belajar apa? Kan kita udah bisa balik-balik sama semua orang kan. Ya udah, ini udah belajar Pro Cinta centang, udah belajar Pro Anugerah centang, udah belajar PCB centang, udah ikut M3 berapa kali centang, udah ikut kelas newbie berapa kali, udah dicentang, itu monitoringnya. Nah, kalau nggak mau begini, ini kan ketepatan bawa, ya udah di handphone. Makanya gue kerja di handphone. Di handphone itu seperti ini. Mana handphone gue tadi ya? Ini. Nah, nggak apa-apa deh. Nah, di handphone gue tadi tunjuk, gue ada di Excel-nya. Bentar ya. Ada yang namanya buku aktivitas. Ini gue kasih tunjuk ya buat Novi gambaran mirip sih dengan itu. Jadi ini kan buku kerja. Buku kerja ada buku aktivitas, list prospek, list closing, list follow, list rekrut. Nah gue begitu klik sebentar ya. Nah di video itu enggak. Ini saya nggak rekomend Anda kerjain. Why? Nanti gue kasih tahu caranya, why-nya ya. Ini contoh lihat list rekrut. Sorry. Mana dulu ini? Ini list contoh gini deh. Ini gua udah tinggalin, kenapa? Nanti gua kasih tahu. Ini list prospek, isi list follow up, di bawah di sampingnya list closing, di sampingnya list rekrut yang mau kita rekrut.
Nah, tapi ini take time. Contoh, setiap ada data-data mau masukin ke dalam Excel, kadang agak lambat. Jadi bukan lupa. Jadi sekarang saya beralih ke Telegram. Di Telegram itu saya bisa buat satu folder. Saya buat satu folder begini. Ini hal yang gampang. Jadi di Telegram itu ada folder to-do list, ada list to-do list rekrut, list prospek. Gue tinggal tulis. Jadi gue langsung tahu agent yang mau saya aktivasi siapa. Habis itu agent yang list prospek yang mau saya prospek siapa. Begitu saya punya waktu, saya tinggal pegang handphone, semua agent usahakan pakai begitu. Tercatat. Pokoknya list prospeknya tercatat, list rekrutnya juga tercatat. Nah, teman-teman, kalau dia misalnya list aktivasi, gue tinggal tulis namanya dalam kurung, perlu cinta udah, perlu cerah udah. Sebenarnya sama, konsepnya mau di kertas sama, di sini juga sama. Hanya kalau Excel kan aplikasi. Kadang gue kalau mau buka datanya udah berat banget kalau banyak isinya, lambat. Tapi kalau Telegram, gue enak. Telegram tahu kan, kayak WA. Jadi kan gue tinggal masukin buat foldernya di dalam, nggak bakal hilang. Ya udah gue tinggal buka. Kan kayak buka WA biasa. Oh, gue lagi nanti kalau sampai di hotel, kalau gue ada kerjaan 30 menit ada waktu, gue langsung lihat siapa agent gue yang gue mau aktivasi. Oh ini ya. Kalau nggak kita lupa loh. Nggak nyatat, oh udah catat ini, oke, tinggal catat, bro gimana kabar, udah cek, paling tidak kita ada panduan untuk aktivasi dia. Kalau nggak kelupaan, banyak agent yang bagus-bagus yang kita nggak pegang gitu loh. Kayak agent gue di balik papan, oh dia gila, udah lama gue nggak kontak sama dia, gue langsung telepon, bro gimana kabar, kayak kemarin gimana, oh ya, ini udah tenang kok, closing kok, dia bilang, ya udah tenang. Nah artinya apa? Cara monitoringnya sebenarnya harus tercatat itu aja. Tercatat terserah. Kita nggak bisa pungkiri, mohon maaf kalau yang bagi cukup berusia, lu paksain buat begitu bisa bunuh diri dia, sakit kepalanya ya kan. Ya udah ambil agenda aja, nggak apa-apa, agenda juga bisa, masih ada mama yang pakai agenda kan. Tapi jujur agenda itu kelemahannya apa? Manual, lu bisa stres. Kenapa? Kemarin aku janji sama si Budi hari apa jam berapa, lu nggak bisa cari lo. Yang mana ya? Tapi kalau digital enak, lu tinggal klik namanya Budi. Oh, gue jadi tanggal 21 ya, kelihatan dia. Semuanya tercatat. Monitoringnya itu harus tercatat. Ya kurang lebih isinya ini ya sama dengan isinya ini, tapi hanya polanya berubah. Dulu saya bawa buku. Kalau orang yang kenal gua zaman dulu tercatat pakai buku, bawa buku kemana-mana. Buku berubah ke Excel. Excel berubah lagi kemana? Ke Telegram sekarang karena lebih enak. Gue mencari pola yang lebih enak dan gue kasih tau ke tim gue, artinya bebas. Yang penting lu mau pakai lakukan dengan cara apa, mau monitoring tim lu, yang penting tercatat. Lu ingat untuk, terkadang kita bukan sombong nggak mau monitor dia, nggak mau mentor dia, kelupaan saking banyaknya aktivitas baru yang harus dilakukan. Makanya perlu mencatat. Oke. Nah sekarang tuh ada nih pertanyaan dari Bu Retno. Ada Bu Retno? Ya oke. Saya punya calon nasabah seorang pejabat, sampai sekarang saya bingung. Ini udah jam 5 loh. Bener nggak? Iya. Dua lagi selesai. Tiga lagi selesai ya. Boleh ya teman-teman. Kerasa juga. Tiga lagi ya. Aku selalu semua orang Surabaya nggak. Saya bingung untuk menggali kebutuhan produk asuransi apa yang sesuai. Tetapi di satu sisi saya pun juga berharap untuk merekrut calon nasabah ini. Karena nasabah ini mungkin punya kapasitas untuk bisa jadi startup. Jadi kok kalau untuk kasus seperti ini nih gimana? Rekrut juga atau selling dulu atau rekrut dulu? Mengingat sekarang agent potential ada di mana-mana ini sekarang. Kembali lagi, jujur ya, nomor 1. Kira-kira ini orang tuh benar-benar mau jual hanya, kita nggak bisa, beda loh. AD, posisi yang mau ngerekrut ini siapa? Ada orang yang penting ada omset di tim dia udah happy. Kalau lu tanya saya, cara saya berpikir nomor 1, ini orang bisa nggak jadi adik gua. Kalau dia emak-emak banget, om-om gitu, gua gak bakal rekrut, tapi gua akan segera closingin dia. Tapi kalau ini orang bisa jadi adik gua, dan dia bisa jadi adik, dan dia adalah orang bagus, gua akan bangun dia jadi tim gua. Kembali lagi, kalau itu gua. Tapi kalau ada AAD, yang penting ada omset, daripada MOC aja nggak jalan, dia bilang ya udah rekrut aja, mau rekrut mau apa terserah. Tapi tiap orang beda-beda versinya. Tapi kalau lu mau melihat bisnis jangka panjang, gue selalu melihat ini bisa jadi partner gue nggak? Kalau ini bisa jadi partner gue baru akan rekrut. Kalau nggak ya udah closingin aja dulu. Jadi kalau untuk menggali produk kita bahasnya besok ya. Iya betul. Oke, nggak dijawab. Kalau terus ini ada yang tadi Koko sempat bilang ya bahwa seorang leader itu di tempatnya Koko ada training 12 kelas ya.
Atau agent ya 12 kelas. 12 kali pertemuan itu 12 kali pertemuan. yang kelas newbie yang Selasa Kamis Sabtu. Itu materinya apa aja kok? Ada yang mau minta ini kok ternyata. Boleh nggak kok ya? Materinya itu ya sebenarnya yang pertama kan tadi kan udah dibahas. Mindset bisnis. Tadi kan yang pertama mindset bisnis. Yang kedua itu adalah kenapa kita harus bangga di industri asuransi. Sebenarnya banyak kita olah dari bahan alkohol juga, ya. Kemudian yang ketiga di goal settingnya sudah dicatat. Yang keempat itu adalah kita mulai masuk ke produk, ya. Masuk ke produk. Nah, kemudian kita masuk misalnya PSS. Minggu depannya kita masuk lagi asuransi PCB, baru masuk lagi PKKS, baru masuk lagi Pro Cinta, baru masuk lagi Pro Anugrah, baru masuk lagi Blue Future. Setelah itu cooperation with others company, kemudian basic financial planning, kemudian masuk lagi ke yang terakhir itu adalah studi kasus lapangan. Jadi yang pertama yang ngajar ini Dr. Arifin atau Kita pakai tim, saya pakai tim dong. pakai tim juga ya? Tapi untuk waktu perdana kali mau buat kelas ini, kalian nggak mau kan? Gue yang maju, gue bilang, gue buat 12 kali. Bagus nggak? Mereka bilang bagus. Habis itu nggak ada batch kedua lagi. Buat tim dong, mau kan? Ya udah. Jadi kita tim pengajarnya ada. Saya pilih ada tim pengajarnya. Tim pengajarnya nggak banyak kok. Kita tim pengajarnya cuman berapa ya? 10 aja dari ratusan kita cuma 10 doang yang 10%-nya ya? yang punya kualitas untuk ngajar. Karena nggak semua orang punya talenta bisa untuk ngajar. Nggak semua orang punya talenta. Dipaksain juga nggak bagus. Jadi mereka semuanya leader ya? Leader. Kita leader. Apa yang buat mereka kok mau ya kok? Oh, Kalau iya, itu leader di sini kadang untuk ngajar kita langsung Wait. mulus kok. Nomor 1. Gua nanya lu, gua tanya balik ya sebelum ada pertanyaan. Kamu mau jadi adik abadi nggak? Mau jadi adik abadi itu syaratnya harus rekrut. Rekrutan kita itu akan jalan kalau ada sistem. Sistem itu diciptakan oleh siapa? Leader atau pemilik agensi? Leader, bukan pemilik agensi, bukan kantor, jangan salah. Nah, kebayang nggak kalau hari ini ada suasana yang hot, yang untung siapa? One day, jangan lihat kepentingan orang, jangan kebalik. Gua nggak punya agent, justru karena lu harus rekrut lebih banyak. Kan kita sama-sama mau ciptakan sistem. Kebayang nggak? Lu hari ini pergi pesta, undangan, agent lu mau ngerekrut tapi nggak ada sistem, lu kacau. Lu bayangin kalau lu rekrut, lu yang ngajarin dari A sampai Z lagi, kapan lu besarnya? Yang ada lu jadi trainer, badan lu juga bengkok. Perlu yang namanya sistem, makanya perlu sistem, harus kerjasama. Nah, tiap orang punya talenta. Memang dia jago di ngajar, yang dia jago apa? Jagonya disco, TikTok, apa segala macam. Oh iya, dia lu jadi event organizer, jadi setiap acara dia yang buat heboh. Ada perlu tim, kita ada namanya tim hura-huranya, tim buat heboh. Tim hore. Ya, tim hore-horenya. Ya udah lu tim hore-hore lah, gak apa-apa lu berperan. Karena lu tim hore-hore lu suruh ngajar, amburadul, kacau dia buat nanti. Orang yang punya kapabilitas untuk ngajar, yang ngajar. Orang yang punya kapabilitas, oke, lu bagian PIC untuk cari-cari tempat di mana ya, sewa ruangan apa, bagi tugas yang ini. Nggak perlu harus semua orang kok. Nggak perlu harus, kenapa dia nggak kerja? Emang harus dipaksain, lu mau maksain dia? Lu kebayang nggak? Lu paksain orang yang nggak capable. Habis itu lu tiba-tiba datang bawain agent lu begitu datang langsung mentaber. Tapi kebayang nggak kalau betul-betul orang yang ngajar itu bagus? Bagus nggak teman-teman? Bagus untuk kepentingan semua orang. Jadi nggak perlu harus memaksa semua leader. Kenapa dia nggak mau PIC? Karena dia berarti nggak mau jadi adik abadi. Emang dia bisa jadi adik abadi sendiri? Dia kerja sendiri, ya udah lu jadi trainer aja, bilang sama dia. Pagi siang malam lu ngajar terus, bilang. Oke, siap kok. Nah ini yang pertanyaan Sorry ya, pamungkas yang terakhir. Gondok aja dengar kalau ketemu orang mesti nanya gitu, kenapa harus gua yang ngajar gitu. Tadi kan Dr. Arifin kan bilang kalau leadernya Pak Dokter sudah almarhum dan infonya sampai sekarang masih terima income dari Pak Dokter ke bawah, walaupun suaminya tidak ada di Prudential. Suaminya di Prudential. Sekarang ya? Di Prudential. Sekarang ini kalau boleh tahu berapa sih income yang masih didapatkan oleh suaminya? Banyak, miliaran lah. Dari gue sendiri aja bisa 800-900 juta sebulan dari gue satu, belum lagi yang lain-lain. Luar biasa, kasih pros ya teman-teman. Dan kalau boleh tahu dokter, berapa income-nya Pak Dokter? Kalau lu tanya seperti itu jawaban gue cuma satu, 9 digit udah. Mungkin ada teman-teman tuh yang penasaran, mau pengen dilihatin ya, gimana CPS itu kalau 9 digit ya teman-teman ya. Gini,
Intinya dulu saya berharap punya income sepetel sebulan. Karena teorinya 5 tahun 100 juta sebulan. Saya bersyukur ya, di Prudential 3 tahun 3 bulan saya punya income 120 juta. 3 tahun 3 bulan. Impian saya 5 tahun sepetel, tapi saya 3 tahun 3 bulan 120 juta. Dan itulah yang menyebabkan saya nggak praktek, dan itulah yang menyebabkan saya bisa narik keluarga saya, kakak saya. Yang dulunya orang tua saya sangat menentang saya di Prudential. Justru orang tua saya jadi rekruter bayangan saya dan jadi agent bayangan saya. Orang tua saya jadi agent bisa rekrutin orang buat saya. Anak lu ngapain kerja sama orang, ikut anak gua, dibilang. Serius. Yang dulunya nggak ini, karena dia ngerti. Saya umur 21 tahun udah beli rumah loh teman-teman. Serius, umur 21 saya beli rumah di Jalan Tamrin, meskipun itu waktu itu belum cash. Ya, di Jalan Tamrin, Medan, Jalan Tamrin, tapi memang masuk gang. Tapi sampai sekarang itu adalah rumah tempat tinggal saya waktu pertama sekali waktu saya SMA. Dan saya jadikan kos-kosan sekarang. Karena itu anak-anak SMA Sukamos 1 di sana semua. Itu murni waktu umur 21 dari Prudential loh. Nggak ada kerjaan lain. Dulunya beli setiap tahun beli satu. Saya banyak di properti. Terakhirnya bukan setahun beli 1, setahun beli 2, beli 3, beli 4. Dan join dengan cici gua. Kadang bisa beli sekali 3, kalau 6, masing-masing beli. Luar biasa ya gue. Berarti kalau dikumpulkan asetnya gue dari waktu kecil sampai besar, Puji Tuhan. puji Tuhan ya. Berapa titik kok kalau boleh tahu, teman-teman ada yang tanya lagi. Saya loh teman-teman yang Kalau tanya. dulu impian saya punya sepetel sebulan, hasil sewa aset saya lebih dari 100 juta sebulan dari Prudential. Asetnya murni dari Prudential, uang sewanya lebih dari sepetel sebulan. Ya udah. Close ya teman-teman. Terima kasih kok buat hari ini. Saya kembalikan pada Semangat MC. pagi. Kasih close ya Bye. teman-teman. Ada besok loh. Iya. Gue lagi